Belum. Udah pangeran. Makanya nenek parah katanya. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli alaihi. Siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma rubba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ibrahil Fatirus samawati wal ar alimil ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ukhlifa fi min al-hadi innaka tahdi man tasya ila siratal mustaqim. Nawaitu lillahi ta'ala bis salamah wal amanah wal afiyah wasihah khalisan mukhlisan li wajhil karim sunatan lillahi al-madad hadir yasikin wal arifin sayyidina wal sultan awliya gatul a'zam qutbul alamin asyidid syam'idin Abdul Qadir Jalani pada suatu syahidul ijazah wal karamatuddin wa dunya wal akhirat Rahman semanah tim dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu bagaimana kabarnya, sehat semua? Alhamdulillah. Kantongnya belum sehat. Dengan Kantongnya kurang dikit doang. biasa itu. Kurang penuh. Akhir bulan sekarang. Mudah-mudahan dengan hadirah kita di tempat yang mulia ini Allah mudahkan urusan kita. Amin. Allah luaskan rezeki kita. Amin. Allah berkahkan umur kita. Amin. Allah berkahkan keluarga kita. Amin. Allah berkahkan anak-anak kita. Amin. Allah berkahkan cucu-cucu kita. Dan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita dalam segala hal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan Bismillahirrahmanirrahim. Waman azlamu, dan orang yang paling zolim, miman daripada orang mana'a yang mencegah atau melarang masajidallah, ke masjidnya Allah, ayudkara, untuk menzikir atau mengingat pihak di dalamnya, di dalam beberapa masjid Allah, ismuhu, namanya, wasa'a, dan dia berusaha orang tersebut bi kharabiha, yaitu untuk menghancurkan masjid-masjid Allah. Ulaika, mereka itulah, maka nalahum, tidaklah mereka ayadukhulaha, tidaklah mereka masuk masjid, yang bisa masuk masjid, illa khaifin, kecuali orang-orang yang takut kepada Allah. Lahum bidunya hizyun, mereka memperoleh di dunia kehinaan, walahum fil akhirati, dan di akhirat azabun azimun, dan di akhirat memperoleh azab yang azim, yang besar. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian Al-Qur'an kita pada sore hari ini, yaitu sebelumnya yang kemarin itu yang belum dijelasin. Wa qalatil yahudu laysa nasara alai syai'. Jadi antara orang Yahudi sama Nasrani itu saling bangga-banggaan. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. Kata orang Yahudi, orang Nasrani itu enggak ada apa-apanya. Ini dia berantem Yahudi sama Nasrani. Wa qalatin nasara laysal yahudu ala syai'. Dan berkata orang Nasrani, orang Yahudi pun yang nggak ada istimewanya, nggak ada apa-apanya juga. Wahum yatlunal kitab, sedangkan mereka itu yatlunal kitab, membaca kitab. Jadi orang Yahudi kitabnya apa? Taurat.
Kalau Nasrani Injil. Injil. Sedangkan mereka kedua kelompok ini Yahudi sama Nasrani dia selalu membaca kitab. Nah, dulu Islam belum ada, belum turun. Tapi ini diceritakan di Quran seperti itulah gambaran orang Yahudi yang selalu saling bertengkar antara Yahudi sama Nasrani. Yahudi kan gak demen sama Isa. Sampai nanti Isa dikejar-kejar kan, akhirnya diganti sama Yuda, muridnya. Itu yang disalib itu bukan Isa, tapi Yuda. Dimiripkan. Kalau dibilang Isa dari Nazaret. Karena orang Yahudi itu pokoknya nggak suka ada nabi dari kalangan Nasrani. Apalagi dia ngaku bahwa dia pembawa risalah. Jadi orang kadang begini, pelajar, wajat lunal kitab. Ini kata-kata mereka membaca kitab. Padahal mereka tahu tuh aturan-aturan agama, tapi masih aja berantem kelompok sama kelompok. Jangankan Yahudi Nasrani, orang Islam aja seperti itu kan? Iya. Majlis ke majlis, pengajian ke pengajian ada aja. Padahal dia kitabnya Qurannya sama nggak? Sama. Jadi saling ngomong, oh gue yang paling ini, yang satu lagi gue yang paling hebat, paling kompak, paling ini. Nah itu gambaran orang Yahudi Nasrani kata Quran ya seperti itu. Padahal dia masing-masing punya kitabnya, punya aturan Allah. Gitu. Ya Yahudi juga Tauratnya dilarang membanggakan, Nasrani juga sama. Wahum yatlul kitab kadzalika qalal ladina la ya'lamuna, demikian juga berselisih nih. Qalal ladina la ya'lamuna misla qaulihim, yaitu orang-orang yang dia nggak tahu ikut-ikutan ngomong. Ini nih orang yang nggak tahu, dia Yahudi bukan, Nasrani bukan, dia nggak baca kitab, ya kan? Kalau dia Taurat Injil, ini orang yang nggak tahu ikut-ikut ngomong. Yang paling parah kan seperti itu kan? Kalau kita ngaji nih di sini pengajian kitabnya ini, di sana kitab ini. Yang paling bahaya itu orang ketiga, dia nggak ngaji nggak apa, ngomongnya lebih pedas, lebih so tahu. Ini di Quran dibilangin seperti itu. Wa kadzalika qala alladziina la ya'lamuna misla qaulihim. Orang yang nggak tahu ikut-ikutan karena ada orang lagi berselisih, akhirnya dia ikut apa? Nimbrung, memperkeruh. Nah, jadi tiga kelompok ini, pertama orang Nasrani, Yahudi, kedua Nasrani, yang ketiga orang yang nggak punya kitab, orang musyrik. Itu kan ada orang musyrik itu dia nggak punya Taurat, nggak punya Injil, ya, tapi dia nyembah batu atau nyembah berhala dibikin. Kan dulu Ka'bah berhalanya banyak kan? Setiap kabilah, setiap suku itu punya Tuhan, punya berhala. Ini Tuhannya kalau buat panen Tuhannya ini. Kalau Tuhannya buat buat nurunin hujan Tuhannya ini. Itu di Ka'bah di dalam itu menurut sejarah ada 130 lebih lah. Seperti itu. Jadi semua kabilah punya Tuhannya. Kayak misalnya Tuhan Teko, taruh Teko. Jadi dia ibadahnya ke Teko. Gitu. Ya kayak orang-orang Tepekong. Tepekong kan dia nyembahnya apa? Ya ke leluhur dia, ada fotonya. Lihat orang-orang Tepekong. Ada sayur, ada buah, ada ikan, ada ayam. Ya India. Semua ngikut ke sembahyang. India ada orang tuanya ular ya kan ya? Ular tuh. Terus yang gajah, sapi kadang kan. Di India mah sapi. Sampai kotoran sapi itu buat apa? Cuci muka, mandi. Ini contoh siapa? Orang yang nggak punya kitab. Kelompok yang ketiga. Tapi Yahudi, dia tetap percaya kepada Allah Yahudi. Orang Yahudi itu sama agamanya Islam. Yahudi dulu. Karena nabinya nabimu. Orang Nasrani juga agamanya sama. Agamanya Islam. Cuman kesini-sininya mulailah dibelokkan. Kalau orang yang ketiga ini, kalau ladina la ya'lamuna misla qaulihim, berkatalah orang-orang yang tidak tahu apa-apa seperti ucapan mereka. Ikut-ikutan.
Maksudnya dia merasa bangga juga. Ini saya ini nggak punya kitab nggak apa, saya tetap jaya. Kalau bahasa orang sekarang mah, gue nggak ngaji nggak apa, gue tetap kaya begitu. Yang satu yang ngaji mulu karena dia ada perintah dari Allah talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin wal muslimat melalui Rasulullah, Allah dari Rasul, bahwa menuntut ilmu itu hukumnya apa? Fardu ain. Benar gak? Menuntut ilmu itu hukumnya fardu ain. Nah kemudian setelah berselisih, ini Allah menggambarkan orang dulu, tapi buat orang sekarang itu lebih. Nah sekarang ini kan rame nih, Habib sama turunan Wali Songo berantem ya. Ngedenger gak Bu? Habib sama turunan Wali Songo itu berantem nasab. Kalau Habib kan dari Ba'alawi, kalau ini dari Sejatul Kubro. Ini sekarang ini pada berantem ini, yang satu nggak ada tuh Habib. Akhirnya yang Habib juga nggak mau juga, orang nenek moyang diputus. Makanya siapa tuh kelompoknya? Kayak Imad sama Sarip Rahmat, tuh nggak? Yang Pondok Cabe. Dia yang Blampo, anak PKU. Terus Sarip Rahmat nggak terima namanya Habib, karena di Quran itu yang semua Habibullah itu orang Yahudi. Kan di Quran ada nanti Al-Baqarah, kalau Kiai Sarip itu dari dulu ngomong yang namanya Ahibullah, kekasih-kekasihnya Allah itu pengakuan orang Yahudi kalau dia itu adalah kekasih-kekasihnya Allah. Nah bagi mereka yang kagak suka dengan Nabaib, Yahudi yang ngaku bahwa dia kekasih Allah, bener gak? Ya kayak ini Yahudi ngaku paling hebat gak? Nah kalau yang mereka Habib, pro Habib itu dari Ba'alawi katanya. Cuman kan akhirnya disalahgunain banyak Habib palsu. Orang Indonesia mau aja Habib sedekah gitu kan. Akhirnya banyak yang di pribumi itu dibudakin. Nah, jadi sekarang ini rame nih lagi berantem nasab. Jadi orang-orang Banten sama orang Cirebon, dia kata Habib, ya sebenarnya Habib Bahar ini, dibilang apa? Turunan Wali Songo itu udah putus. Ya marah orang gitu ya. Ya akhirnya dibalas lagi sama orang NU. Orang-orang NU cari dalilnya lagi. Seperti itu. Jadi, kita mah nasab-nasab. Gak nasab juga nggak ini. Karena mereka udah ada Habib udah ada dulu Habib mulai. Iya, itu sekarang ini dikritik bahwa Habib itu sebenarnya dari mana gitu. Dia dulu Mbak. Iya. Kalau orang yang nggak pro Habib itu, yang ngaku Habib kekasih Allah, yang Yahudi di Quran, gitu. Cuman itu makanya kenapa Habib Umar didatangin biar nggak kisruh. Tapi kan kata orang yang nggak pro Habib, ngapain Habib Umar datang bikin ngacoin dakwah di Indonesia gitu. Nah itu Jadi datang pada rusuh gitu ya. Hah? Jadi datang pada rusuh. Kagak. Enggak berani. Justru tentram damai itu teratur. Itu Orang yang Panji Center itu di mana itu pada 2000 rusuh? Pada minta tanda tangan, ada foto, minta pada tuan. Oh. Itu di Istiqlal. Istiqlal begitu ademnya orang Iya, jadi Habib Umar itu datang buat meredam. Maka dia datang ke Kiai Hasim kemana? Karena di Indonesia itu kiai-kiainya ribut masalah nasab. Habib Bahar bilang nggak ada Wali Songo, nggak ada turunan Wali Songo. Akhirnya kiai-kiai Banten sama Cirebon marah. Si Bahar mau ditangkap itu ya? Kata Agil Sirot, udah Habib suruh pulang aja ke Yaman. Dari Yaman. Karena kita banyak kayak Habib yang benar juga ada. Ini Habib yang kagak beres. Akhirnya semua banyak orang-orang anak muda cuma suruh apa? Ngecrek tuh nggak? Iya. Itu Nurul Mustafa kalau ngaji anak muda suruh ngecrek aja kan? Iya. Itu makanya si kiai-kiai itu ngelihat kayak bagaimana aja, padahal dia bukan pribumi. Makanya kalau udah orang Indonesia disentil ya marah semuanya enggak? Karena turunan Wali Songo itu ada Hasanuddin tuh. Dia kan namanya tuh bagus. Yang di Cirebon. Terus
kata salah satu Habib yang lainnya, si Habib Bahar bilang itu nggak ada, ya marah semuanya. Ada deh juga enggak ada. Nah, Bahar kan kontroversi. Iya kontroversi. Yang bikin Ya ini kayak ini sama, ini kan yang kita ceritain seperti itu. Orang Yahudi anggap dia paling hebat, yang lain nggak istimewa. Kata orang Nasrani, ya gue juga hebat, Yahudi nggak ada apa-apanya. Nah orang yang ketiga ini, yang nggak tahu apa-apa jadi sotoy. Nah tapi Allah bilang apa? Wallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah fima kanu fi yakhtalifun. Maka Allah lah yang yahkumu, memutuskan permasalahan itu. Mau Habib kayak mau Turun Wali Songo gitu kalau sekarang. Bainahum, perselisihan di antara mereka yaumal qiyamah, Allah yang nanti yang memutuskan. Mana si Habib itu benar gak orang bertakwa? Apa jangan sorban udang-udang doang? Ustaz juga bisa pakai undang-undang. Ya iya, semua. Lah ibu-ibu jadi ustaznya bisa nggak? Beli aja baju yang gombrang. Loh, baju belahan gombrang ya. Tapi emang dulu kan Habib Jamal Lail ya, Habib Al-Jufri. Emang obrolannya sebakul itu. Gede banget. Vespa. Saya kalau dia berdua ngintip nggak boleh ketemu, ngintip aja kalau pada datang mau ngorek di masjid nih, mau datang ke sini. Kita nggak sini dulu. Nggak boleh. Saya Nggak boleh ketemu. Makanya di sini dulu. Bapak saya Makan kalau di sini. masjid, makan di sini, minum, kita bawa jalan ke sana gitu. Lari takut pada ngumpet. Ya, kalau dulu ya Habib ya masih ini, masih bagus ya kan. Kalau sekarang kan banyak yang muda-muda. Kalau sekarang kan, begayanya habis-habisan. Sekarang kan malah terus nih dagang yang boleh dokumentasi kalau dia ini kan nggak boleh itu banat sana nggak boleh ada ini Zaman dulu begitu. Ya ibaratnya gini, semua kiai kan ada yang murni benar-benar kiai ya, istilahnya zuhudnya ada yang kiai yang memang Ya. masih cinta dunia ya. Jufri zaman Iya masih cinta dunia. Kesolehannya masih kadang-kadang kita dibilang dirinya. Iya, makanya dulu mah saya tahu sih Habib Jamal Lail di Pondok Pinang. Ulama dulu kan emang apa sih namanya zuhud lah. Solehannya itu kita kagumin. Kalau sekarang kan modal keluar-keluar doang. Modal ceramah, Ini di ustaz apa? jadi Rambut bibir. selebriti. Akhirnya anak muda ikut gak? Ikut. Semua lah. Tadi aja begitu. Yang penting kita menyontok kesolehannya aja. Iya. Dia mau benar-benar kita nyontok solehannya. Ini kita pas nih ngebahasnya tentang perselisihan, masing-masing merasa istimewa, punya kelebihan. Tapi kata Allah, Allah lah yang memutuskan pada hari kiamat fima kanu fihi yatalifun, apa-apa yang mereka perselisihkan. Ini kalau kita di dunia berselisih, yang ini benar, yang ini benar. Ya udah nantilah nunggu di akhirat gitu kan ya. Ini kan di Qur'annya ada. Jadi nanti kalau ada ibu-ibu berselisih, udah nanti di akhirat Allah yang memutuskan. Ya kalau kita main kotot-kototan, kagak beres-beres. Nah, di sini ayatnya, wallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah bima kanu fihi yakhtalifun, maka Allah lah yang memutuskan perkara itu di antara mereka dengan hari kiamat apa-apa yang mereka berselisih. Kita nih orang-orang Islam, yang satu alirannya Muhammadiyah, NU, juga banyak kan, semuanya mengklaim benar gak? Iya. Mengklaim benar, gak ada, semuanya ngajak ke ini. Udah nantilah. Makanya saya kalau pembukaan ceramah gitu, antahkumu baina ibadika bimakan ya. Kalau saya pembukaan ceramah gitu, antahkumu min ibadi bimakanu ihdini lima ukhtul papi minal hakim biidnika inna kata dimantasya ila siratul mustaqim. Ya Allah, putuskanlah apa yang dipersisikan oleh mereka. Kalau saya pembukaan ceramah tadi kan kayak gitu. Jadi yang dipersisikan nanti dibuka lah gitu. Jadi kita mah jangan ikut berselisih, Bu, ngaji aja. Kalau yang berselisih karena ada kepentingan. Kalau ibu-ibu punya kekuasaan di suatu tempat, jamaahnya banyak, dikritik, takutnya kebongkar
ininya misalnya, mempertahankan nggak? Habis-habisan. Tapi kalau kita istilahnya biasa aja, nama apa sebuah nama, ya kan? Biarin aja orang mau ngomong apa, biarin. Kacangin aja. Nama yang gosip hoak kan lama-lama hilang nggak? Hilang. Kan orang kalau belum terkenal kayak gini, Ibu, nggak ada yang ngomongin ya. Coba kalau udah muncul, drung, wah si Anu gue nggak tahu ini, gitu. Itu biasa kalau orang belum masih mendem nggak ada orang ribut ya. Coba kalau saya truk aja. Ibu kan dekat Baimong ya. Pindah. Mau pindah. Suruh sini aja Baimong. Kemarin orang Pondok Pinang dapat mobil tuh. Di anuan masjid aja. Sono dekat Orang Pondok Pinang dapat mobil dari Baim. Mobil apa? Tahu itu 2 orang kuis-kuis gitu. Pondok Pinang anak ke Sudirman dapat. itu. Kali aja ke sini gitu. Cari Kuis. Ini udah dapet. Enggak suruh ke sini, maksudnya nih ada ibu pengajian siapa tahu dibantu ibu-ibu. Ya modelnya kalau kita minta nggak dikasih. Kalau kita yang ngasih dia datang. sendiri aja. Nggak bisa. Oh, gitu. Nggak. Muklihun. Muklihun. Tapi rumahnya Rumahnya tetap di situ. Bendi rumahnya. Rumahnya Bendi tetap. Kalau Oh, di Bendi udah pindah kan? Masih Bendi kantornya pindah, nggak di sini lagi, kantornya pindah kantornya. Kemarin dapat mobil itu orang Pondok Pinang. Mau kuis. Wis. Kalau rumahnya yang dipakai dapat duit 2,5. Ya buat terasnya doang, buat shooting. Yang rumahnya dipakai, yang rumahnya. Ya, Kasih duit terus. terus yang Rumah saya maksudnya. Bayar ya Bu. Masalah datang lagi saat ketok pintu nggak tahu. bawa ketok pintu kayak gitu. Datanya. Dia mah itu di Jeruk Sawit. Kan tapi kan ada yang rekomendasiin itu sebenarnya. Ada kan? Kan di juga sama Diri Sari, jadi kayak Iya. asistennya nih nyari nih. Saya berapa pernah calon. juga tahu bulat dapat saya 200.000. Iya dengan tahu bulat dia kata saya tuh siapa lagi dengan Padahal bayi mau. Pak Ilmu. Ya banyak anak ABG ya kecil banget ya. Dia masih itu kan Di mobil. Saya tahu bulat. Juara. Ya, dia Jadi beli duit terbanyak bukan beli malah. 5.000 dapat Buat dia 50.000. mah ada kepuasan ngasih duit ke orang. Gue beli Cuma dari Dari YouTube yang gede sebenarnya. mah. Dapat TV. Siapa? Yoyo. Si Cuci. Gudang TV. Makan ya. Oh yang sahur Ramadan ya? Iya. Iya, diketok Ya ibu-ibu juga kalau pinter mau bikin video, bikin di YouTube, bisa cepet kaya cari deh tuh anuannya. Lama di YouTube mah orang nontonnya aja ini harus yang banyak yang ya. nonton itu dia dapat. Saya aja baru dapat 600.000. Kan maksudnya. Harus 1.200.000 baru dapat gaji. Berarti harus ngajar 600. Itu kalau sih itu banyak apa kita itu ya? nyanyi nih. Siapa? Atalita itu banyak apa? Kan banyak timnya juga. Kan Atta anak muda yang suka nonton. Cara Timnya dia. banyak. Kita kadang-kadang ngapain Atta lagi tonton? Ini dari mana? Kan kalau daftar kok gituan mah kita punya data nih, kita kirim ke YouTube data kita lengkap gitu, nanti terakhir baru Ini dah aja tuh. ibu YouTube. Cuma yang gampang. pinter pakai kalau kayak kita kan yang nanti yang menang baik. Kita mah yang pada Anak muda, Sophie. Nggak bisa Anak muda, nenek nggak bisa, nenek mah anak muda. Ya dulu aja saya nggak bisa, gara-gara berantem sama tim aja jadi bisa. Nenek-nenek mah udah bukan waktu. Iya, waktunya nggak bisa. Kan anak muda. Bisa sekarang nenek-nenek pada shooting yang nenek-nenek cemburu. Tahu mau nanti bikin TikTok berantem sama Leoyong. Saya sorot nih dia viral. Jadi Boleh berantem. gak shooting. Yang kelebaran pancing ya, kelebaran Kita basah. berebut duda lah, berebut duda maksudnya. Acting. Masih Iya langsung viral, pokoknya dapat duit aja banyak. Waman azlamu. Nah itu selesai tuh pembahasan orang yang berantem. Nilainya nanti sebenarnya. Waman azlamu, ada orang yang paling zolim kata Allah. Orang yang paling zolim. Zolim itu apa sih? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya kan? Zolim. Aus dari. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya namanya zolim. Waman azlamu, ada orang yang paling zolim, paling zolim. Mimam mana'a masajidallah,
Yaitu orang yang mencegah orang untuk datang ke masjid-masjidnya Allah. Ini masjid-masjid Allah itu nanti ada dua pengertian, Bu. Ada masjid Allah itu artinya zohir tuh, masjid Al-Abror, Jamatul Ittihad, itu yang zohirnya. Tapi ada yang mengartikan masjid Allah itu kolbu. Sebenarnya Ka'bah itu di mana sih? Itu mah kalau di Makkah mah batu, Bu. Ya kan pernah di center kan, dalamnya apa ya biasa aja. Kosong. Ya mungkin Ibu yang pernah umroh ke sana ya cuma jalan-jalan doang kan? Iya, apalagi orang Indonesia ya emang dia mah jalan-jalan sama belanja ya. Jadi masjid Allah itu ada dua pengertian. Di zaman Nabi dulu ada orang ke masjid ditutup atau nggak boleh dilarang. Nah sekarang ada masjid semua ditutup, sekarang nggak boleh, orang mau kencing kebelet aja ditutup, dikunci. Pelit nggak itu? Pelit. Lah orang masjid punya umum. Masjid gede dikunci. Itunya kata amalnya takut hilang. Ayolah. Kota amalnya pada hilang mulu. Lah sekarang masjid itu kan punya umat ya. Iya. Kamar mandinya dikunci, Bu. Tuh di Bogor masjid gede dikunci. Iya. Iya, kadang ada orang lupa mandi. Ya sebenarnya biarin aja orang numpang mandi Ayo nah. ke Bali. Iya, itu kan salah gunain juga. Ya namanya masjid ya kan. Kalau saya bilang ini pelit amat. Ada masjid sekarang dikunci. Oh lihat di Parung tuh, tahu di Parung nggak yang dekat pom bensin Parung? Kan masih diablagin aja, pinggir jalan. Orang mau tidur mau apa mangga, orang masih gede banget diablagin aja udah. Ya ini waman ajlamu mana masajidah, orang yang paling zalim, orang yang selalu menghalangi orang mau ke masjidnya Allah. Ibu nanti kalau banyak rezeki bikin masjid jangan dikunci, Bu. Biarin aja orang mana mau tidur situ ya nggak apa-apa. Ini mah orang amal orang. Terus masjid juga nih, saldonya digede-gedein dong. Orang kan ibu suka ngasih sedekah nggak ke masjid? Dengan harapan apa? Dengan sedekah ini 1 juta atau 2 juta atau 100.000 atau 50.000, mudah-mudahan pahalanya buat orang tua kita. Tapi saldonya dikekepin enggak? Iya. Kagak digunain. Itu bahaya ya. Ya, itu bahaya ya. Nanti dia nggak inilah. Dia punya urusan dia sama Allah. Ya, iya, ya tapi kan banyak kan saldo dikekepin. Maksudnya makanya ada masjid tuh setiap habis Jumat tuh duitnya dihabisin. Kosongin, ntar ngaldo lagi segitu. Sekarang kan masjid saldo 50 juta. Woi. 100 juta. Tapi untuk kegiatan pelit. Itu kasihan kata-kata orang yang ini, kasihan orang mau ngamal pengen supaya pahalanya buat siapa? Yang ngalir dikekepin. Jangan. Kalau ibu suatu saat dapat masjid, siapa tahu bisa bikin masjid ya? Namanya sedekah semen gitu katanya. Iya, sedekah semen. Aku kan dipakai benar tadi kebanyakan gitu dia benar. Ya dikekepin. Iya. Saldo 50 juta. Ya itu bahaya juga sih. Nah, orang yang paling zalim orang yang selalu menghalangi ke masjid Allah. Jadi masjid itu asalnya sajadah, yasjudu sujudan, bahwa sajidun wadaka. Masjidun usjud latas, masjidun. Masjid itu tempat makanya disebut masjid itu, kalau kata Nabi, di mana aja orang Islam boleh sujud, nggak harus di masjid. Ibu sholat di depan halaman nggak apa-apa. Orang udah masjid, kata Nabi. Karena yang namanya bumi Allah itu masjid semua. Di kita ini akhirnya yang namanya masjid ya itu. Padahal ibu sholat depan rumah, depan itu nggak apa-apa. Jadi kata orang nggak mau. Iya, bahkan rumah kalau disolatin itu ada cahayanya. Kalau rumah nggak pernah disolatin, nggak pernah dibaca Quranin ya. Geem, tahu geem? Geem apa sih geem? Anyep. Makanya kali-kali di rumah itu apa sholat. Kalau ibu kan sholat fardu maupun sholat sunnah. Biar rumah itu kalau ada orang datang, kok adem ya? Padahal sederhana rumahnya.
kok rumahnya adem ya, nyaman. Rumah saya begitu, Lela betah banget sama saya. Rumah saya adem. Lela orang sama saya. Tiduran tadi itu. Ada AC-nya adem. Iya ada AC. Itu rumah kalau bisa disolatin Bu. Terserah ibu mau sholat. Jangan sampai kagak. Kan ada rumah orang kaya bagus gede ya. Pas masuk kok geem. Kok nggak enak. Kadang kita gelisah. Kalau saya ini kalau masuk ke orang gitu. Kalau orang ini punya apa suka ngantuk. Kita mau jadi tulisan juga. Hah? Ngantuk. Bawahnya ngantuk kalau masih ada dedemit kayak gitu. Ngantuk. Saya pernah masuk rumah Hengki ya, itu di depan mau buka pintu aja, semuanya kan remote ya, Hengki. Itu patung singa, gede bener, tuh juga kalau itu ini kan kematian katanya gitu, gede banget loh, yang ada gulungnya begitu di air keras kali ya. Asli kali. Iya di Musa. Asli ya. Asli ya kayak gitu, di belokan itu yang bambu. Iya, kan ada CCTV semua remote semua, gerbang remote. Oh yang ini Bu, yang pinggir jalan. Musa yang pas Kadang-kadang patung, cuman apanya gitu asli. kepalanya yang putih. Kadang ada yang asli di ini air keras. Kalau pejabat ada yang kayak gitu. Punya Gede pejabat. banget putih masuk kalau Asli. Macan Sumatera di air kerasin. Ibu juga bisa di air kerasin. Harimau putih. Kali aja sama suaminya nggak mau dikubur di air kerasin. Ditaruh di mana kaca. Nah, jadi masjid Allah itu di sana masjid Allah. Berarti masjid itu jadi apa? Jadi mulia, jadi suci karena dihubungkan ke Allahnya. Masjidullah. Nah, nanti masjid Allah ada pengertian ini, hati. Nanti ibu-ibu kalau udah dibuka. Tuh masjid Allah itu sebenarnya di sini. Kalau masjid itu kan fisiknya, Ka'bah itu yang di sana ya cuma batu doang, ya begitu doang. Tapi nanti kalau ibu-ibu udah dibuka Baitullah, bahasanya rumahnya Allah, nih nanti ditanam tuh Allahnya, baru di situ. Jadi ibu-ibu nggak ngomong asal ngomong, Allah bukan di mulut tapi di sini. Itu Masjidullah. Masjidnya Allah nih Baitullah fi qulbil mukmin. Rumahnya Allah ada di orang mukmin. Bukan berarti Allah punya rumah, bukan. Itu istilah bahasa apa ya? Siloka. Tahu siloka nggak? Siloka itu kalau dibuka silo. Masjidul Siloka kalau apa sih Siloka itu? ada taman siloka. Ada kata-kata apa gitu yang ini. Pokoknya jangan diam di pintu ya, nanti Pamali. Pamali. Ya, Siloka kayak gitu.